Alhamdulillah ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqi wa imtinani wa ashhadu an la ilaha illallah ta'ziman li sya'ni wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwani sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Sesungguhnya agama Islam, dia adalah merupakan agama yang sempurna dan paripurna di setiap waktu dan tempat. Sehingga zaman rahmat Allah Subhanahu wa taala, tidak ada satupun kebaikan yang mendatangkan manfaat dan terus mendatangkan kebaikan untuk manusia, melainkan Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskannya dalam Quran. Begitu pula Nabi SAW telah menjelaskannya di dalam hadis. Dan tidak ada satupun keburukan yang akan menimpa umat manusia, terlebih lagi umatnya Nabi kita SAW, melainkan juga Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan hal tersebut di dalam Quran maupun Nabi SAW di dalam hadisnya. Kesempurnaan agama Islam sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah persaksikan dan tegaskan di dalam firman-Nya, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum." Hari ini Muhammad, yaitu ketika Nabi SAW melaksanakan haji wada', haji yang pertama dan terakhir kalinya yang dilakukan oleh Nabi SAW. Aku telah sempurnakan agama Islam ini untukmu. Wa atmamtu alaikum ni'mati, dan aku telah cukupkan nikmatku atasmu. Wa raditu lakumul Islam madina, dan aku telah meridai agama Islam sebagai agamamu. Sehingga zaman rahmatullah Subhanahu wa taala, para ulama kemudian menetapkan berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala yang kita sebutkan tadi, bahwasanya Islam, agama kita ini tidak membutuhkan penambahan dan pengurangan di dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Karena agamanya, syariatnya telah sempurna. Ajaran Nabi SAW tidak membutuhkan lagi penambahan-penambahan, ritual-ritual tertentu, ajaran-ajaran bid'ah yang tidak ada contohnya dari Nabi SAW. Kemudian yang kedua, zaman rahmatullah Subhanahu wa taala, agama Islam dibangun di atas kemudahan. Ini harus kita pahami. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra." Allah Subhanahu wa taala menginginkan dari kita kemudahan, dan Allah Subhanahu wa taala tidak menginginkan kita kesulitan. Sehingga dipahami dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya juga, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah Subhanahu wa taala tidak membebani, tidak memerintahkan kepada hambanya sebuah syariat, melainkan di dalam syariat tersebut ada kemudahan dan keluasan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hambanya. Para ulama kemudian mengatakan, la taklifa illa bimaqdurin alaihi. Tidak ada sebuah pensyariatan, tidak ada sebuah pembebanan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, melainkan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada hambanya kemudahan. Seperti halnya misalnya zaman rahmatullah, seseorang tidak mampu berwudu karena mungkin tidak ada air, atau karena dia sakit, sehingga apabila dia menyentuh air, dia kemudian bertambah sakitnya, maka tidak mengapa dia kemudian bertayamum. Kemudian juga apabila seseorang tidak mampu sholat dalam keadaan berdiri, maka tidak mengapa dia sholat dalam keadaan duduk. Apabila juga dia tidak mampu sholat dalam keadaan duduk, maka tidak mengapa dia sholat dalam keadaan berbaring, dan seterusnya zaman rahmatullah Subhanahu wa taala. Sehingga inilah di antara pembeda yang merupakan ciri khas agama kita, agama Islam, bahwasanya agama kita ini adalah agama yang sempurna dan agama yang penuh dengan kemudahan, sehingga Allah Subhanahu wa taala membenci dari seorang hamba membebani dirinya di atas kemampuan yang dia tidak sanggupi. Sebagaimana halnya zaman rahmatullah Subhanahu wa taala, ada 3 orang pemuda yang datang kepada Nabi SAW. Kemudian ketika mereka datang di rumah Nabi SAW, ternyata mereka tidak mendapatkan Nabi SAW. Tayyib. Akhirnya mereka hanya menemui istri Nabi SAW, yaitu Aisyah radhiyallahu taala anha. Kemudian 3 pemuda ini bertanya kepada Aisyah, ibunda Ummul Mukminin, bagaimana ibadahnya Nabi SAW di rumah. Maka ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha menceritakan, beginilah ibadahnya Nabi SAW. Maka kemudian 3 pemuda ini, setelah mendengar ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha menceritakan dahsyatnya, hebatnya ibadah yang dilakukan oleh Nabi SAW, bersamaan dengan itu dia adalah merupakan manusia yang diampuni dosa-dosanya yang lalu maupun yang akan datang, manusia yang terjaga dari berbagai macam penyimpangan. Tetap saja ibadahnya sangat kuat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka pemuda ini kemudian mengatakan, apalah artinya ibadah kita dengan Nabi SAW? Maka kemudian di antara mereka ada yang mengatakan, kalau begitu saya akan beribadah terus-menerus dan tidak akan menikah-nikah. Kemudian yang kedua mengatakan, saya akan qiyamul lail terus dan tidak tidur-tidur. Kemudian orang yang ketiga mengatakan, saya akan memfokuskan diri saya untuk berpuasa sehingga saya tidak makan-makan. Mendengar Nabi SAW 3 pemuda ini berujar seperti itu,
berusaha membebani dirinya di atas kemampuan fitrah manusia, membebani dirinya di luar kemampuan manusia, fitrah manusia, yaitu manusia butuh makan, manusia butuh istirahat, manusia butuh menikah. Kemudian 3 pemuda ini mengatakan berujar seperti itu, maka Nabi SAW kemudian marah dan mengatakan, sesungguhnya saya ini berpuasa namun saya makan. Kemudian sesungguhnya saya qiyamul lail dan juga tidur. Kemudian saya beribadah kepada Allah dan saya menikah. Man raghiba an sunnati falaysa minni. Maka barang siapa yang tidak suka dengan sunnahku, maka bukan dariku. Ini adalah merupakan pengajaran dari Nabi SAW. Inilah bahayanya kemudian taklif, yaitu membebani diri dengan sebuah ibadah yang tidak mampu dia lakukan. Seperti 3 pemuda ini, zaman rahmatullah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, zaman rahmatullah, tercelanya seseorang melakukan sebuah syariat yang tidak diajarkan oleh Nabi SAW. Sebagaimana keadaan 3 pemuda ini yang ingin melakukan demikian, maka kemudian Nabi SAW menyangkalnya dan memberikan kepada mereka nasihat, jangan melakukan demikian. Demikianlah zaman rahmatullah subhanahu wa ta'ala, bagaimana Islam ini penuh dengan keindahan, penuh dengan kemudahan, penuh dengan syariat-syariat yang Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan kepada kita, bagaimana beragama benar kepada Allah subhanahu wa ta'ala melalui sunnah Nabi SAW.